Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malia Wulandari dengan NIM 64211462 dan juga teman saya Diana Vitasari. Kami dari kelas 646A25. Di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis korelasi antara X1 dengan Y juga X2 dengan Y dengan studi kasus pengaruh motivasi kerja dan insentif terhadap kinerja driver Grab Bike di RW 01 Kelurahan Tegalalur. Untuk itu mari kita mulai saja. Oke, kita ke menu Excel dulu. Di sini kita lihat ada total tabulasi dari responden kami. Kami mengumpulkan responden sebanyak 30 driver Grab. Untuk itu untuk pertama kali yang kita salin yaitu total dari X1. Kita salin dahulu sampai 30, lalu kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Kita taruh di sini. Dan kemudian kita salin lagi yang total X2 yaitu variable insentif. Kita taruh di sini. Dan yang terakhir untuk variabel kinerja karyawan yaitu variabel Y. Kita salin. Sudah tersalin semua, lalu kita ubah di variable view. Di sini kita ubah X1, sini X2, dan sini Y. Kemudian di label, kolom label kita ubah jadi motivasi kerja, lalu insentif, dan kemudian kinerja karyawan. Kita ubah sesuai dengan variabel yang kita pakai. Lalu kita ke data view lagi untuk mencari korelasi antara X1 dengan Y dan juga X2 dengan Y, maka kita ke menu Analyze. Kemudian kita klik Correlate, lalu Bivariate. Kemudian kita ubah semua, pindahkan ke variabel. Lalu klik OK. Maka akan keluar hasilnya. Kita kembali dulu ke makalah kami. Maka dilihat dari X1 dengan Y, dari tabel correlation pada SPSS diperoleh signifikan 0,000 yang kurang dari 0,05. Maka pernyataannya yaitu HO ditolak dan HA diterima. Kesimpulan, terdapat hubungan yang signifikan
secara parsial antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan dengan nilai R 0,839 dapat menunjukkan adanya hubungan antara motivasi kerja dan juga dengan kinerja karyawan. Sedangkan analisis korelasi antara X2 dengan Y dari tabel correlation pada SPSS diperoleh signifikan 0,000 kurang dari 0,05 yang artinya HO ditolak sedangkan HA diterima. Kesimpulan, terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara insentif dengan kinerja karyawan dengan nilai R 0,745 yang dapat menunjukkan adanya hubungan insentif dengan kinerja karyawan. Kemudian kita ke analisis regresi linear berganda. Kita kembali lagi ke menu SPSS. Untuk mencari regresi sama, kita klik analyze dulu, cari pada tab dengan nama regression, lalu kita klik linear. Motivasi kerja dan insentif kita taruh di kotak independen, sedangkan kinerja karyawan kita taruh di kotak dependen. Lalu kita klik menu statistik, lalu kita checklist di menu R squared change, lalu klik continue, lalu OK. Maka akan muncul hasilnya dimulai dari variabel entry-nya, model summary-nya, dan juga tabel ANOVA-nya. Terus kita kembali lagi ke makalah. Dari koefisien korelasi determinasi berganda, pada tabel model summary tersebut terdapat koefisien korelasi linear berganda R sebesar 0,879, koefisien determinasi berganda R2 sebesar 0,772 atau 77,2%, nilai signifikan F change yaitu 0,000 yang akan digunakan untuk diuji di koefisien korelasi dan determinasi berganda. Lalu dilihat, karena signifikan F change-nya 0,000 kurang dari maka HO diterima dan HA ditolak. Kesimpulan, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi kerja dan kepuasan kerja secara simultan atau bersama-sama dengan kinerja karyawan dengan nilai koefisien korelasi berganda sebesar 0,879. Sedangkan uji determinasi berganda yang kedua, keputusan karena F change 0,000 kurang dari 0,05 maka HO diterima sedangkan HA-nya ditolak. Kesimpulan, terdapat pengaruh motivasi kerja dan insentif secara simultan bersama-sama terhadap kinerja karyawan yaitu sebesar 77,2%, sedangkan 22,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Untuk melihat persamaan regresi linear berganda, pada tabel koefisien tersebut diperoleh A yaitu 1,674, B 0,681 dan yang terakhir B terdapat 0,256. Sehingga persamaan regresi linear berganda antara motivasi kerja X1 dan insentif X2 dengan kinerja karyawan adalah 1,674 ditambah 0,681 ditambah 0,256. Analisis konstanta 1,674 menyatakan ada motivasi kerja X1 sama dengan 0 dan insentif X2, maka kinerja karyawan Y akan sebesar 1,674%.
Yang kedua, koefisien regresi X1 0,681 menyatakan jika motivasi kerja bertambah satu satuan sedangkan insentif tetap, maka akan meningkatkan kinerja karyawan sebesar 68,1%. Dan yang terakhir, koefisien regresi X2 0,256 menyatakan jika insentif bertambah satu satuan sedangkan motivasi kerja X1 tetap, maka akan meningkatkan kinerja karyawan sebesar 25,6%. Sini ada tabel ANOVA. Pada hasil tersebut terdapat tabel ANOVA seperti gambar di atas ini. Maka nilai signifikannya yaitu 0,000 yang akan digunakan untuk uji persamaan regresi linear berganda. Maka keputusannya, karena signifikan 0,000 kurang dari 0,05, maka HO ditolak sedangkan HA diterima. Kesimpulan, persamaan regresi linear berganda yang terbentuk yaitu 1,678, 0,681 dan 0,256 yaitu signifikan. Baik, kesimpulannya, berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh motivasi kerja dan insentif terhadap kinerja karyawan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Variabel insentif X1 menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel kinerja karyawan yaitu Y. Yang kedua, variabel insentif X2 menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Dan yang terakhir, kedua variabel independen yaitu motivasi X1 dan insentif X2 secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu kinerja karyawan. Begitu, segini aja tentang analisis korelasi dan regresi berganda yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.